sopan itu kan mesti makmurun fi kulli halah. Namanya sopan itu baik. Tapi kalau taruhannya itu hal-hal yang negatif, sopan itu nggak penting. Itu saya bilang ke santri-santri. Ternyata orang Kemenak ada yang alim ke saya. Ya makanya kamu nggak usah seutuh yang Kemenak yang Al-Azhar ya banyak. Sebenarnya bisa diteruskan yang nggak alim ya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wa kitabil muslim. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa qala fi haqqi bayyana lin-nas ma nusika ilayhi. Amma ba'du. Alhamdulillah ini wonten Pak Kores, wonten Pak Didi, wonten Pak Mukhlis. Ini sejarahnya agak kriminal tuh Pak Mukhlis. Pak Mukhlis itu dulu itu Pak kasih saksinya ketika sosialisasi publik ya, konsultasi publik dengan Mbah Maimun. Iya, kayaknya Pak Mukhlis itu nggak tahu banyak kalau di depannya banyak orang alim. Dia pede, saya masih ingat betul. Cerita Quran itu dalul ya, pas itu sama menerangkan Quran itu dalul. Saya nemani Pak kasih ketika ngasih hadiah sama Mbah Maimun. Jadi pas itu yang diminta mewakili santri sarang itu saya. Jadi kalau sekarang dia dengarkan saya ini sebagai dendam saya karena saya dipaksa mendengarkan dia lama sekali mulai jam 9 sampai duhur menerangkan Quran itu dalul, duwujuh, pokoknya kemana-mana saya diam aja. Ini orang nggak berakhlak ini. Depannya itu orang-orang alim sarang, kebetulan beliau belum kenal, yang dikenalnya hanya Mbah Mun sama Gus Zofur. Nah, semoga diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini ada Mas ini, Mas Nafis, ada Pak Ajib, ada teman-teman dari aparat negara ya. Begini, saya senang Pak Mukhlis dengan takdir itu. Jangan kira saya senang sekali. Pas itu saya bersyukur, saya bilang ke teman-teman, jangan kira yang alim itu hanya orang pesantren, itu orang Kemenak juga ada yang alim. Jadi kok pede. Yang saya tidak tahu itu pedenya alim Malakah apa belajar dulu itu yang saya nggak tahu. Tapi pas itu ada Mbah Maimun masih syukur. Begini ini saya teruskan. Nanti sesi pertama saya pakai pertolongan kitab Syajaratul Ma'arif. Nanti menjadi teman-teman Kemenak di BPAI UI. Pak Nang datang. Pak Nang, coba berdiri Pak Nang. Oh ya, ini ketua DPPAI. Pak Rektor sekarang sudah berapa hari Pak Rektor? Sebulan. Sudah siap. Begini ya. Jadi nanti saya isti'anah ya, artinya pakai perangkat kitab Syajaratul Ma'arif supaya ini jadi mental. Kedua nanti pakai beberapa kitab yang sudah saya berikan ke Abi Kures juga. Yang pokok itu Idqon sama Al-Burhan. Terus ada beberapa kitab usul fikih. Di antaranya tentu kitab Lubul Usul. Dulu itu di sarang Pak Kures, Mbah Sahal yang pernah roh Islam itu sepupunya Mbah Sahal. Itu jadi alim alama itu karena ngaji Mbah Zubair Huwayatul Usul. Saat itu ngaji dulu ini teman-teman yang di PSG harus dengerin ini. Mbah Sahal kalau bilang ke saya itu gini, kalau ingin jadi orang alim tuh kefiahnya ngaji itu ada 3. 1, belajar dulu. Nanti ketika talaki sama Mbah Zubair itu otomatis. Maksudnya dia tadi baca rofa atau nasab kok Mbah Zubair sama terus berarti 100% benar. Tapi kalau bacaannya agak sama berarti ada yang salah. Nanti kalau sama terus berarti sudah alif. Jadi belajar dulu mandiri, dengerin saya. Terus nanti diskusi sama teman-teman. Diskusi ini jangan-jangan ada pilihan karena kadang-kadang bahasa Arab itu beda-beda cara pandang. Saya pernah cerita ke santri-santri, Pak Kures itu gak mau baca Yatabi untuk hewan-hewan karena kalau hewan itu Yatbahu kata beliau. Kalau Yatabi itu butuh takalluf. Kata teman-teman, selama ini gak ada yang protes ke Yatbahu apa Yatabi. Jadi artinya ya semuanya itu ada hikmahnya. Akhirnya beliau jadi alim alama gitu, terus beliau ngarang Thariqatul Usul fi Syarhi Ghayatil Usul. Nah, sanad saya usul fikih itu misalnya saya, Mbah Maimun, Mbah Zubair punya guru namanya Ki Faqih Mas Kumambang. Dulu itu wakil Rais Akbar, wakilnya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu gurunya Mbah Zubair. Itu seumur-umurnya itu enggak pernah cocok sama Mbah Hasyim. Jadi Mbah Hasyim mengarang kitab namanya Al-Jasus fi Tahrimin Naqas, mengharamkan kentong sama beduk. Wakilnya menghalalkan.
Terus beliau ngarang melawan itu namanya Hazurus, bikin geleng-geleng kepala, pengharaman duduk sama kentong. Dan sanad saya, ya tadi misalnya saya, Mbak Maimun, Mbak Zubair, Kefake Mas Kumambang, ini menangi Syekh Mahfud Ad-Durmusi. Syekh Mahfud Ad-Durmusi sama Sohibul Lian, Sayyid Abi Bakar. Nah, kebetulan Sayyid Abu Bakar Sato itu punya kakak kandung namanya Umar Sato, itu gurunya banyak Bahman. Punya cucu itu hidup di daerah saya karena pernah dapat duit saya, namanya Sayyid Hamzah bin Abdullah bin Umar Sato. Dan saya juga punya sanad beberapa kitab yang lewat mbahnya ini, Mbah Zain ini. Ya, Mbah Zainuddin. Jadi saya, ini Gus saya ini, karena enggak orang Jawa Timur, enggak tak panggil Gus, panggilnya TGB, Tuan Guru. TGB, itu saya pernah diprotes, saya cerita putri saya itu umur 13 tahun protes, ngintip Pak TGB. Pak, harusnya TGT apa, Tuan Guru tua, sudah tua. Ya nanti saya tak bilang katanya. Ya jadi begini ya. Jadi ini kita mulai, mungkin saya sesi pertama sekitar 40 menit, terus nanti jangan lihat jam. Ya jadi nanti Syajaratul Ma'arif dulu, nanti baru kitab memahami Quran lewat usul fikih. Terus ketiga yang agak sulit, yang nggak paham bisa pulang nanti. Dengan tanda kutip, ada lafadz Quran yang dengan tanda kutip itu kalau tidak bisa kayak menjadi jebakan makna. Misalnya wal unsa bil unsa, itu kan bisa seakan-akan la yuqtalu dzakaru bi qatlil unsa atau la tuqtalu unsa bi qatlil dzakari, karena wal unsa bil unsa. Ternyata diterangkan di asbabun nuzul, itu nanti saya terangkan. Begitu juga misalnya qasar salat di Quran ada istilah in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru. Itu kan ketika kita jamak qasar karena pergi normal. Tabiin, era tabiin sudah protes sama Umar. Kenapa engkau menjamak mengqasar padahal kita fi amnin, kita baik-baik saja. Waqad qala ta'ala in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru. Kata Sayyidina Umar, ajibtu mimma ajibta bi. Saya juga pernah janggal, terus saya tanyakan Rasulullah. Ternyata jawabannya Nabi itu enggak pakai ini insartiyah terus takyid atau qoyid, enggak. Nabi jawabnya enteng saja. Sudahlah hadhihi shadaqatun tasaddaqa wa biha faqbalu shadaqah. Artinya supaya orang tuh kalau neliti Quran itu ya minimal kayak saya, syukur-syukur kayak Pak Mukhlis. Sudah pinter, dapat jabatan, dapat gaji. Jadi itu wah, ini enggak bener ini menurut saya. Ngajinya ala asalukum ali ajra, tapi ini ya pinter ya dapat apa? Gaji. Tapi alhamdulillah ternyata Allah itu enggak tidur. Gaji saya itu lebih tinggi timbang pegawai-pegawai Kemenak. Jadi langsung Amilur Rahman bukan Amilur Kemenak. Jadi di Quran seperti itu tuh banyak. Begitu juga misalnya waroba ibu kumulati fi hujurikum. Kesannya fi hujurikum kayak anak tiri yang serumah dengan kamu. Itu kalau kita ada ngaji usul fikih bahwa suatu kata sing kharaja makhrajal ghalib, yang keluarnya karena ghalib itu enggak punya akibat catatan hukum. Itu kalau fi hujurikum jadi catatan hukum kan fatal. Misalnya kita nikah sama Sri karena punya anak tiri, misalnya Zainab di Jakarta atau di NTB, terus boleh hanya karena tidak apa? Serumah. Itu ulama sepakat itu bukan catatan hukum. Kebetulan seringnya anak tiri itu apa? Serumah. Jadi itu cerita limuwafaqatil waqi', bukan catatan hukum. Maka di kitab Lughul Usul itu ada keterangan begini. Satu kata yang keluar karena ghalib, karena adat, karena kebetulan yang ditanyakan itu juga gak punya akibat mafhum mukhalafah. Misalnya Nabi ditanya, hal fil ghanami zakatun. Tentu Nabi itu mengulang fil ghanami zakatun. Itu tidak punya akibat misalnya, oh kalau gitu bakor tidak wajib zakat, ibil tidak wajib zakat, karena Nabi yang ditanya tentang apa kambing, ghanam, ya Nabi jawabnya fil ghanami zakat. Tapi bukan berarti menafikan zakatul ibil, zakatul bakor. Begitu juga atau karena kebetulan yang dinasihati Nabi, yang diijazah itu Mu'ad. Ya Mu'ad inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin wa inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa fi riwayatin fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni. Ya karena kebetulan yang didawi Mu'ad ya Nabi ngendikannya ya Mu'ad, tapi bukan berarti nama saya TGB kok ndak Mu'ad. Saya Mukhlis Hanafi ndak Mu'ad, berarti saya enggak boleh baca ini, ya repot kalau gitu. Akhirnya perlu dijelaskan bahwa Nabi, makanya kita bukan kadang-kadang mungkin sering ya enggak cocok sama orang-orang tekstualis ya karena pemahaman usul fikihnya ini yang masalah. Dan nanti saya termasuk akan cerita itu sebagai kontribusi
ya PSK terus DPPA UI karena saya dulu dari teman beliau senior beliau Profesor Zini Dahlan Salama sekali ikut terlibat di tafsir UI mulai 2004. Yang repot Pak Mulsan Nafi ketika benerin yang Kemenak itu kata pas ini orang Kemenak nyuruh benerin Mas Bah, tapi nggak boleh berubah juga nggak boleh ganti. Saya pas itu sempat berdoa ya Allah, kok aneh. Tapi doa saya mustajab. Sekarang saya ikut tim yang boleh merubah. Tapi itu saja disuruh. Kalau Indonesia itu kalau sudah pimpinan kan memang bisanya nyuruh. Saya heran. Gak boleh nyuruh lama itu gak boleh. Tapi gak apa-apa lah. Ikhlas saja. Jadi lafaz-lafaz seperti itu harus kita terlatih. Misalnya fala taqullahumma uffin kata Imam Ghazali dalam kitab Mustasfa. Mafhum aulawiyah itu sebenarnya ditentukan oleh siapul kalam, bukan oleh misalnya gini. Kalau bilang ufin saja nggak boleh, apalagi mukul, apalagi bunuh. Tapi kalau menurut Imam Ghazali nggak gitu konstruksinya. Fala taqullahumma ufin itu fisiyapin nahi, dilarang tidak sama orang tua, meskipun sekecil bilang apa atau ufin. Laufur itu hadal qaul, andekan ini perkataan yang ngomong tuh raja sama musuhnya. Fala taqullahumma ufin malah terusannya fala taqullahumma ufin bal uqtulhu misalnya. Terusannya malah lebih fatal karena itu seorang raja marah sama rival politiknya terus bilangnya fala taqullahu ufin misalnya sama musuh. Bal uqtulhu misalnya atau bal idribu bal ihbisu misalnya. Itu menarik sekali. Jadi ya ini cukup untuk latihan jadi kiai Pak Fatullah katanya nanti. Karena ini sudah agak rektor. Minta di BA saya untuk jadi kiai. Kata saya belajar dulu mentang-mentang rektor Universitas Islam Indonesia terus orang ngiranya itu alim alama itu harus diluruskan, tidak mesti. Tidak ada hubungannya. Ya, jadi terus masih banyak lagi. Misalnya wa antas mau benal ukhtain dulu saya pesan ke Prof ini. Ketika Nabi Sugeng itu masih nambahi wa antas mau benal ukhtain wala benal mar'ati wa amatiha wala benal mar'ati wa kholatiha. Juga enggak boleh membarengkan nikah misalnya Sri dan budenya, Sri dan bulenya. Kenapa Nabi nyebut benal ukhtain? Ini karena kalau mbaknya cantik tuh adiknya mungkin menarik. Kalau bulenya mungkin umurnya ada pati jauh masih menarik lah. Tapi kalau kamu nikahi perempuan umur 20 sebahnya 80 kayaknya nggak usah dilarang juga nggak mau. Makanya Nabi tidak ngendikan wala benal marati wajad datiha. Lalu orang fikih bilang wa antas mau benal ukhtain diganti wala benal mar'ataini bainahuma nasabiyah. Sing law furidat ihdahuma dzakaran lam takhilla lahu atau dibalik lam yakhilla lah. Jadi tidak harus tentang ukhtain atau mar'ah wa amatiyah tapi dua perempuan yang punya hubungan mahram yang andekan salah satu lelaki itu tidak boleh kawin. Itu enggak boleh tahta rajulin wahid. Ini biar hidup ini ilmu tafsirnya itu. Enggak jadi ketua harian partai tertentu ini sudah pinter sekarang. Udah enggak? Sudah enggak, berarti sudah ahli tafsir lagi. Mulai dulu ya masih ahli tafsir, cuma ya gitulah istihadnya. Sama sih ingat ketika tanya, kenapa istihad gitu? Umatnya Nabi itu dua, ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Yang sudah Islam namanya umatul ijabah. Nah yang ini umatul dakwah. Wah, untuk kata saya. Alhamdulillah. Berkahnya orang alim itu keliru aja punya alasan. Ya jadi nanti saya baca beberapa contoh. Nah itu yang nanti yang agak-agak berat. Jadi saya pertama nanti baca Syajarul Ma'arif supaya semua termasuk awamuna sampai siapapun mudah megang Quran karena mudah sekali cara pandang Syajarul Ma'arif. Nanti kedua pakai kitab Itqan, terus sesi ketiga pakai kitab Ushul Fiqh. Nanti Pak Kures memberi arahan. Nanti Pak TGV ikut baca karena nggak boleh kamu ngarang-ngarang saya, nggak kelasnya. Kalau Pak Kures boleh, nggak sopan nanti. Ya jadi supaya enak itu, supaya orang itu kalau melihat lafaz Quran jadi wal unsa bil unsa itu kata Imam Syafi'i. Saya punya kitab Ahkamul Quran yang ditulis Imam Bihaqi, tapi semuanya sanad Imam Syafi'i. Ada satu kabilah yang sangat angkuh, sangat jumawa. Jika kampung itu dibunuh perempuannya, terus kampung lain bunuh, yang bunuh juga perempuan, itu mereka minta karena kastanya merasa lebih tinggi, minta yang dikisos itu lelaki dari kampung itu, padahal lelaki ini gak ikut membunuh, hanya karena merasa kastanya lebih tinggi. Jadi unsa di muqabalah bidzakar, mereka gak mau wal unsa bil unsa. Jadi asbabun nuzulnya itu lah, tapi secara zahir kan seakan-akan la yuqtalu dzakar bil unsa.
Nah itu yang mau saya ingatkan supaya orang itu kalau baca Quran itu ngerti, enggak segampang itu. Sama in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, seakan-akan catatan jawazul qasri itu kalau in khiftum ayyaftinakum. Makanya tapi intanya waqt kunna fi amnin. Ternyata enggak seperti itu, di riwayat enggak seperti itu. Nah, makanya kalau boleh dibahasakan, tapi kan enggak mungkin Quran kita bahasakan seperti itu. Jebakan-jebakan kata seperti ini harus kita analisis. Termasuk tadi kalau satu kata-kata keluar karena waqi'atu ainin atau karena apa itu enggak melahirkan mafhum mukhalafah. Saya sering nyontohkan sama santri-santri, misalnya saya manggil, "Cung, panggilkan Zaid." Kalau maksudnya itu sekedar bersihin kotoran atau hormat tamu, Umar datang ya saya seneng, Bakar datang ya seneng. Karena kata Zaid itu kebetulan yang saya ingat, sebenarnya siapa saja yang datang itu seneng dengan fungsi yang apa? Sama. Tapi kalau mau diakatkan, dinikahkan, "Cung, panggilkan Zaid," Bakar masuk. Ih, sama-sama santri ya, tidak bisa kalau itu. Makanya ada aturannya, Allah yadharu li takhsisil mantuq bidzikri faidatun ghairu nafyi hukmi ghairihi. Saya masih hafal, meskipun saya ada dokter tafsir saya hafal, karena justru kayak saya agak dokter itu harus alim. Kalau enggak ya dikhutbahi dokter-dokter ini. Saya sering bilang sama santri-santri yang enggak dokter, kamu harus alim, kalau enggak ya dipukuli orang-orang yang punya gelar, kamu harus alim. Itu satu-satunya cara. Jadi mantuk disebut memang untuk menafikan yang lain, kayak tadi masalah akad. Coba Zaid panggil, mau saya nikahkan ya harus Zaid, karena itu maksus. Tapi kalau konteksnya misalnya sekedar tadi ada tamu, cung panggilkan Zaid, Umar datang ya seneng, Bakar datangnya semuanya ada fungsi hormat apa takbir itu. Nah di Quran seperti itu tuh banyak. Nah nanti kita bicarakan di asbabun nuzul. Orang tahu semua, misalnya li'an tentang kasusnya Syarif bin Sahma sama Hilal bin Umayyah, Dihar tentang Khawlah binti Sa'labah. Terus itu kan semuanya aktornya ada. Tapi nanti ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzillah bi khususis sakar. Tapi nanti di bab madh itu tetap aktor itu tetap muayyan karena itu madh. Misalnya ketika Allah madh Abu Bakar wasayjan nabwal atqa alladzi yutimalahu yatas. Itu harus kita katakan itu Abu Bakar. Meskipun nanti atas nama qiyas siapapun yang berperilaku seperti itu akan dapat pahala kayak Abu Bakar, tapi orangnya harus kita sebut, kalau enggak nanti tidak ada madh ke Abu Bakar kalau aktornya tidak muayyan ya. Ya itu kira-kira. Jadi nanti, nah kenapa saya harus matur ke Pak Kures di adat ulama dulu, ilmu itu harus dipersaksikan. Enggak boleh misalnya Gus Bak, misalnya alim ngomong sekenanya, Pak Mukhlis, doktor, ketua lajnah dulu ngomong. Sama sih ingat kata-kata yang nerangkan dalil pas itu sampean di Quran ada Mbah Mun ya dengerin ya seneng. Saya sama Mbah Mun pas itu makili Anwar. Jadi kalau sekarang jenengan korban tak pidatoni itu ini insya Allah mukafaah. Tapi bukan baca sayyatin sayyatum biswa, karena ini bukan sayyi'ah. Sama ingat Pak Zarkasi ya? Saya baru kenal baru Pak Zarkasi ini. Yang tahu saya Pak Zarkasi itu. Saya diam aja, ini orang kok pede banget. Emang gitu deh. Memang gitu. Iya Pak Salim temannya, memang pede. Ya. Tapi berkahnya itu saya bilang ke santri-santri. Ternyata orang Kemenak ada yang alim bisa. Iya makanya kamu enggak usah seudah yang Kemenak yang Al-Azhar ya banyak. Sebenarnya bisa diteruskan yang enggak alim ya banyak. Tapi kalau itu kan pesantren yang enggak alim ya banyak, sama kalau itu kan satu-satu ya. Nah, nanti kalau sudah dibicarakan itu nanti kelihatan. Jadi nanti menjadi rem bagi yang tidak antinya supaya hati-hati. Saya sudah matur sama Pak Kures, sama Pak Mukhlis, sama tim lah. Saya ingin ulumul Quran itu kayak sholat, orang tahu auratul rajul itu bena surah kan, sehingga mau pakaian merah, mau beluntang-beluntang, sementing auratnya itu tertutupi. Saya ingin ulumul Quran misalnya nggak ngerti detail kayak Pak Mukhlis, Pak TGB, minimal itu ngerti lah kaidah-kaidahnya sehingga tidak ngawur. Karena tadi misalnya iya kan butuh, kamu tak tanya iya kan butuh itu kalamuah apa enggak, mesti orang menjawab kalamuah. Tapi pertanyaannya kalau kalamuah masa iya Allah ngendikan ke makhluknya iya kan butuh, berarti Allah yang menyembah makhluknya. Kaifa yukhatibu wa khalqahu iyyaka na'budu. Yang benar adalah yuqaddaru qabla qouli iyyaka na'budu qulu. Jadi iyyaka na'budu itu memang kalamu wa yang sudah diwahyukan ke manusia dan sudah diambil alih oleh manusia, sehingga ini kayak qauluna lillah, yaitu iyyaka na'budu. Kalau masih qaulu wa berarti ihdinas siratal mustaqim, Allah baru berdoa minta petunjuk. Lah mufassir dulu itu jeli. Yuqaddaru qabla iyyaka na'budu qulu. Liyakuna hadzal qaula atau liyakuna hadzal qaulu min maqulil ibad. Ya clear ya. Ya seperti itu kalau kita tidak ngalahin nerangkan. Ini kan ada BSK, ada GB.
Jadi ini amal kita bulan Muharram supaya orang itu ngerti. Nah, ada ulama yang lebih ekstrim lagi. Yukot barunya bukan mulai iya karena budu tapi min awali bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi seakan-akan ketika Allah ketemu Nabi Muhammad dari awal Allah ngendikan kul ya Muhammad bismillahirrahmanirrahim atau kul ya ibadallah bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah sampai waladhdallin min maqulil ibad. Meskipun asal usulnya diajari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau masih kalamullah dengan arti kalamullah masa ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Kalau Allah aja minta petunjuk yang ngasih petunjuk siapa kan? Nah, hal seperti itu kelihatannya kayak sepele, tapi coba zaman lihat di Jalalain. Qala ba'duhum yuqaddaru qabla iyyaka na'budu wa qila min awali bismillah. Ya, ini kan kalau ini jam lotok ini anak DPPAI PSQ itu sudah pantas pinter lah sudah. Jadi nanti kalau ngaku saya ini santrinya Pak Kures itu kayak pantas gitu. Kalau gini-gini tok kan kayaknya gimana gitu. Dalilnya itu terus anak Abdurrahman Alamani harfan wahidan, jangan harfan wahidan, enggak cukup untuk ngiyai Pak Fatul Wahid terus. Ya, saya mulai dari Syajaratul Ma'arifah. Ya ini contoh-contoh mudah supaya memahami Quran. Karena kenapa ini dulu? Karena supaya membentuk perilaku kita. Misalnya 173, mungkin Pak Zarkasi yang punya kitabnya 173. Pak Mukhlis sudah ngelotok, tenang saja, pernah ketua Lajnah. Nah ini misalnya gini, di sini ada yang saya suka dari Syajaratul Ma'arif itu misalnya apa peristiwanya khos menjadi kaidah ammah. Ya jadi pakai alif itu diumumil lagi. Tapi ini aplikasinya. Misalnya contohnya faslun fi nafil ibad bi kullil bilad. Qala wa ta'ala wa sya'alani mubarakan ainama kuntu. Jadi bikin kaidah orang itu hidup di mana saja harus bermanfaat pada orang. Beliau tahu kalau ini tentang Nabi Isa. Kalau Nabi cara ngetikan kan al-bilad dua wal ibad dua fahaitsu ma'asab khairan faqim. Nah ini kan terus enak Pak jadi faslun fi nafil ibad bi kullil bilad. Beliau sangat tahu kalau ini tentang Nabi siapa? Isa. Atau sekolah ta'ala wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ya terus berikutnya ini saya beri contoh halaman 80. Nah ini yang saya senang sekali dan saya berharap sekali para malaikat itu ngaji saat ini supaya ini enak nih kan. Faslun fil ghaflah anil qabaih. Ghaflah itu lupa atau gak terpikirkan. Saya berharap dan saya sering munajat sama Allah Ta'ala. Orang-orang Islam yang mungkin punya ternak lele terus nikmati ternaknya, mungkin baru nikmati punya perkebunan, nikmati buahnya apa saja. Yang penting barokahnya at-taladdud bil mubahat. Mereka itu tarkul ma'asi. Mereka itu meninggalkan apa? Maksiat. Karena ketika Allah memuji orang-orang mukminat itu disifati ghafilat yang lupa. Berkahnya lupa itu gak kepikiran nikmati seks bebas, nikmati maksiat, nikmati macam-macam. Nah kita kayak apalagi syukur-syukur ghaflah plus seperti ini, plus ngaji. Ghaflah saja, kita agak terlintas maksiat itu sudah luar biasa. Nikmati perkebunan atau apa. Saya sering cerita, saya sering munajat sama Allah. Semoga ketika orang Islam, awamuna sekalipun, berkebun, bercocok taman. Terus malaikat itu karena ngaji usul fikih, mereka memberi gelar itu tarokul ma'asiyah. Bukan terus mereka pakai, kalau malaikatnya juga repot, Islam ke dunia, mikir dunia terus gitu. Enggak, tapi pakai status apa, tarokul ma'al. Ini saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, faslun fil ghaflah anil qabaih. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yarmunal muhsanati ghafilatil mu'minat. Ghafilat di sini itu kalimatu madkhin, pelupa. Terus kata beliau, al ghaflah anil qabaih mani'atun min fi'liha illa bil asmi 'alaiha. Idla yata'atta fi'luha illa bil asmi 'alaiha. Wala asma 'alaiha ma'adami syu'ur biha wa tahsulu hadil ghaflatu bi ijadil asbab asyaghila. Itu hebatnya Izzuddin bin Abdul Salam. Quran ini cerita perempuan baik itu siapa? Yang lupa itu gak terpikirkan mau berbuat mesum, maksiat itu berpikir. Memang cara melawan tidak maksiat itu dimulai dari lupa. Kita nikmati taman, nikmati kebun, nikmati apa. Tahu-tahu sekian tahun kita tidak maksiat. Tidaknya tidak maksiat dosa besar. Jadi dari ghafilat tentang perempuan muhsanat tapi menjadi rumus umum. Kalau kamu ingin enggak maksiat ya harus apa? Ghaflah. Lah ini bagus sekali. Jadi kata beliau, suka sekali saya sama saya. Jadi kan Allah hanya cerita tentang ghafilat. Perempuan terhormat itu yang ghafilat. Ghafilat itu enggak terlintas ingin apa? Maksiat. Tapi berkahnya itu ya akhirnya enggak melakukan maksiat. Di mana-mana maksiat dimulai dari ingat. Ada target kalau bahasa kasarnya. Ya contoh gampang misalnya ini wa ma binimati rabbika fahadis. Jakarta kayak apa? Jakarta orang tahu semua. Tapi ketika saya datang ke sini, bayangkan ketemu Pak Kures, ketemu Pak Mukhlis, ketemu Pak TGB, bayangkan nanti ngaji tafsir apa. Kan ghafilat, bahwa di Jakarta ya ada yang macam-macam itu. Berkahnya ghafilat ini,
Padahal ini tentang perempuan. Jadi kaidah umum al-ghaflah anil qaba'ih mani'atun an fi'liha, sudah enggak pakai tentang perempuan tadi, sudah pakai kaidah umum al-ghaflah anil qaba'ih mani'atun min fi'liha illa bil asmi alaiha idza yata'ata fi'luha illa bil asmi alaiha wala asma alaiha ma'adami syu'ur biha wa tahsul hadhil ghaflatu bi ijadil asbab as-syar'iyah. Kita bisa wiridan, bisa ngelamun, bisa. Saya ini termasuk ketok lah kata orang-orang awam itu. Karena gara-gara kalau suaminya meninggal tak puji-puji, ini orang baik ini. Itu yang enggak terima itu istrinya. Oh, fokus setiap hari tidur lihat TV, orang enggak ada gunanya kamu puji baik. Itu lumayan lihat TV, kalau dugem yang bingung juga Anda. Itu lumayan tidur, kalau maling nyobat yang ribet juga. Berarti baik. Semua itu kampung saya itu juga pati tahajud. Kata Gus Pak tidur ibadah. Ngelamun ya ibadah, sebetulnya enggak maksiat. Wah. Tapi saya tetap senang. Saya ini kan kiai minimalis jadi ajarannya Adnal Kamal. Karena dulu saya mengaji bangun itu pesennya gitu, santri ora usah tirakat, sementing belajar enggak maksiat. Sudah pesennya udah. Kalau ada santri puasa dimarahin semua. Sementing enggak maksiat gitu. Kata bangun gak ono Imam Waqi ngandani Imam Syafi'i pakai tirakat gak ada. Syaqautu ila Waqi in suwafifi fa arsadani ila tarkil masih gak ada ilah tirakat kata bangun. Biar ditasih beliau. Yang penting gak maksiat. Wa akhbaroni bi anna ilma nurun wa nur wa ila yusda li'asis. Ya tapi terus ya agak resiko juga. Saya itu jarang lihat santri saya sholat qobliyah ba'diyah. Saya bilang ke santri saya, kamu kok persis kiaimu gitu. Wah, ya sudahlah. Pak TGP semoga nggak dengar itu karena beliau mursyid thariqah harus banyak wiridan. Bisa dihadiri kalau nggak wiridan. Nah syukur-syukur ya ghaflah plus wiridan, tapi sudahlah ghaflah dulu lah. Wong di sini tentang ghaflah. Terus sekarang yang ketiga Pak Fajar itu. Yang ketiga ini agak serius masalah 261. Nah, ini yang sering dilakukan Mbak Maimun, juga dilakukan Pak Kures, Mbak Mus, tokoh-tokoh Indonesia itu hati-hati sekali kalau bersikap meskipun tasalluf fiddin, meskipun keras kokoh ya, berprinsip dalam agama, tapi faslun fi saddi dzara'i isyarri. Itu jelas ayatnya tentang wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbu wa adwam bighairi ilm. Jadi dulu awal-awal sahabat Islam, saking semangatnya berislam itu dengan cara memaki-maki apa? Berhala untuk menunjukkan semangat berislam. Karena yang dihujat adalah ma'buduhum, terus mereka balas, terus kata Allah bilang, loh kamu yang menghina korbannya saya. Kalau menghina orang kafir jangan gitu korbannya saya. Karena kamu menghina ma'buduhum, akhirnya ma'buduhum ya dihina, rupanya saya ini kata Allah. Terus turun ayat wala tasubbu. Tapi sama Syaikhuddin itu enggak dipakai tentang sabbul alihah atau sabbul asnam, tapi tentang dzara'i. Jadi kalau kita terlalu semangat berislam menghina agama orang lain, ya mungkin kita akan dihina. Kalau kita menghina tokoh mereka, ya tokoh kita akan dihina. Yang kenapa? Kures saya, Pak TGP. Nah ini hebatnya Syaikhuddin. Faslun fi saddi dzara'i syarr. Pakai dalil. Terus kedua, waqala fala takhdu'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun. Istrinya Nabi itu rata-rata cantik. Yang enggak cantik dalam riwayat itu hanya satu Saudah ya. Iya. Saking tahu dirinya Saudah, datanya dikasihkan Aisyah. Istrinya Nabi itu rata-rata kan cantik. Sopan itu kan mesti makmurun fi kulli halah. Namanya sopan itu baik. Tapi kalau taruhannya itu hal-hal yang negatif, sopan itu enggak penting. Makanya orang-orang cantik itu disunatkan agak-agak sopan. Karena sopan bagi untuk lelaki yang hidung belang itu dikira mau. Coba misalnya ada perempuan cantik sopan, monggo pinara, kan bahaya betul itu. Kalau orang pikirannya nakal kan pasti itu pikirannya itu macam-macam. Maka istrinya Nabi itu enggak boleh takhduk, khuduk itu kan sopan. Maka istri Nabi itu enggak boleh terlalu sopan karena fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Orang yang pikirannya enggak benar mesti pikirannya itu negatif. Padahal khuduk itu makmur, sopan makmur, tapi ini bisa salah paham. Artinya apa? Demi sadid dzara'i. Sunniyatu sopan ini menjadi hilang. Demi sadud dzara'i. Karena efeknya adalah fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Orang yang nyun sewu hidung belang atau pikirannya negatif, wah kok mau. Wah luar biasa kita. Ini mungkin satu kali lagi contoh. Ini contoh memahami Quran secara mudah dan benar. Secara mudah dan benar. Kalau sulfiknya nanti sesi terakhir ya, supaya bingungnya terakhir terus nanti makan terus pulang udah usah dipikir. Saya ini pede bukan karena sombong, saya suka dulu. Mungkin Nabi Quraisy kemarin saya minta baca, saya ngasih video dulu. Saya itu termasuk santri yang sering baca kitab depan Mbah Mun. Makanya saya tahu kalau saya agak goblok-goblok banget karena saya baca
hampir nggak pernah disalahkan itu. Jadi dulu Quraisy itu belajar sendiri, ternyata baca kitabnya Mbah Mun sama. Kalau nggak sama 50% berarti pinternya 50%. Kalau sama 100% ya pinternya sudah 100. Itu kata Basal. Jadi kalau ternyata hak saya ini benar terus, ya makanya saya yakin kalau saya alim kata Basal. Ya Basal yang dulu Islam itu. Ya jadi anak-anak Beki bisa gitu, belajar sendiri yang mau ngaji, nanti tinggal nyocokkan itu. Keputusan Anda rofa ini bener gak? Ternyata ada baca rofa, gurunya baca jer. Pas ada baca jer, gurunya baca jazm. Kok jauh sekali? Loh itu kisah nyata. Saya itu pernah Kures ditanya orang, Gus maknanya lam tarjiman itu apa? Apa lam tarjiman? Iya. Saya katanya orang banyak pinter gak tahu. Bareng tak dulu kitabnya bab set lam tarodaman, tapi dia bacanya sekali lam tarjiman. Yang pusing saya. Apa? Tak cari lam tarjiman apa? Jadi kenangan-kenangan gitu banyak. Tadi apa? Yang apa? Tasawuf. At-tasawuf fi dinillah 63. At-tasawuf itu kokoh. Kalau kita punya keyakinan benar, terutama masalah akidah, kita harus kokoh. Enggak boleh goyang. Itu Saizuddin segampang itu bilang faslun fit tasawuf fi dinillah. Terus beliau beristidlal qala wa ta'ala wa lastaghfirannaka alladziina la yuqinun, terus cerita tentang Saharatu Fir'aun yang iman ketika diancam Fir'aun lan nu'dziruka ala ma ja'ana minal bayyinat. Saya tidak akan memenangkan engkau Fir'aun mengalahkan apa yang dalam keyakinan saya setelah ma ja'ana minal bayyinat. Itu kan jelas qissatun khossah yaitu Saharatu Fir'aun kemudian menjadi kaidah umum at-tasallub fi dinillah. Segampang itu beliau istidlal